Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita di seri final. El finale de MotoGP 2022. Itu bahasa mana? Spanyol Bahasa apa? Spanyol. Oh, Spanyol. Kalau Italia apa? Kalau Italia susah, mirip-mirip sih. Ya udah Inggris. Bukan Prancis. Prancis ya, Le Final de MotoGP des Andes. Itulah dia. Orang sastra. Paham dia. Guys, ini nih Bang. The Decider. Jadi The penentuan Decider, bukan The Divider ya. Divider misah ntar. Oh, kalau yang itu apa? Yang telepon? Tuh decoder. Oh, bukan di provider ya? Bukan provider. Decoder. Decoder. Bahasa mana tuh? Sekarang mah apa set top box sekarang, bukan decoder, STB. TV digital. TV digital sekarang. Iya, sama kayak media digital. Betul. Aduh, guys. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Penentuan antara Bang Naya dan juga Quartararo. Menurut kamu, yang mana juaranya? Saya? Tahan dulu, kita ngarep. Karena gini, MotoGP Valencia 2022 ini menurut gue Bang, Ya, oke. ini sangat spesial. Tuh. Karena ya mengingat ini banyak nih drama sejak awal nih. Iya. Akan banyak drama yang terjadi di Valencia. Pertama ini penentuan gelar juara dunia. Betul. MotoGP dan juga Moto2. Moto2 betul. Terus Suzuki, bye-bye. Sayonara. Gambate. Arigato-san. Nah, itu dia. Terus ditambah lagi KTM yang tim satelitnya, bye-bye dua-duanya. Betul. Dan juga ya ada perpindahan juga kan. Jadi betul. ini menjadi momen spesial. Ya, KTM nggak bye-bye sih, switch ke gas ya? gas. Oh iya, gas apa gas sih? Gas. Kan orang Spanyol bilangnya gaspol. Oh iya. Full gaspol. Oh, itu Morbidelli ya. Spanyol kan Morbidelli. Itu dia. Tapi gua gaspol gitu ada loh. Emang. Salah satu petinggi pabrikan motor Indonesia yang itu kalau ketemu gaspol. Iya. Gaspol. Jadi kalau gitu. namanya bahasanya sebenarnya polgas. Jadi hampir sama dibalik jadi gaspol karena ya lebih full mudah. gas kan? Iya full polgas. Polgas itu full gas. Cuman ya karena orang Indonesia lebih mudah gaspol, jadi ya orang-orang lain pun kebawa oleh tabiat kita nih. Gaspol. Itu dia. Aduh. Nah, Bang. Ya. Ini kita akan bicara tentang dua nih. Iya. Dimulai dari dua dulu ini. Kira-kira menurut Bang Joni akan seperti apa nih? Kalau bicara, maaf nih. Kita bicara tentang dua dulu nih Bang. Karena kita fokus untuk bicara juara dunia. Anjir. Yang lain pinggir dulu. Oke. Nah, kalau untuk dari dua pembalap ini, menurut Bang Joni ya, akan seperti apa nih? Apakah fight? Apakah ya Pecco karena cukup finish di poin 14 ya? Cukup main aman? Atau Quartararo yang akhirnya tampil ngotot? Satu. Jadi ini akan penentuan istilahnya gengsi bagi keduanya ya, baik itu buat Francesco Bagnaia dan juga buat Fabio Quartararo. Dan patut diingat bahwa sejarah ronde pamungkas ditentukan hingga MotoGP Valencia di era MotoGP 4 ini udah yang 4 kalinya. Di era modern ya? Di era modern, 2006, 2013, 2015, dan 2017. Wah, itu hampir rata-rata dibilang agak berpengaruh juga nih ya. Betul. Sama nih Pecco dan juga Quartararo. Karena apa? 2016 2015 bagaimana ini puncaknya Yamaha. Ya. Kemudian 2017 dan 2013 itu bagaimana juga Yamaha dengan Honda, dan 2017 adalah Ducati pada saat itu yang sangat mengharapkan untuk bisa jadi juara dunia. Ya, Cuman patut yang sempat saya ulik dan saya riset ini ada satu keunikan. Jadi kenapa saya bicarakan hal ini sebagai gambaran bahwa ada dua faktor yang ini memungkinkan kalau si pembalap yang saat ini berada di bawah, sebut saja kayak Quartararo saat ini di belakang, ketinggalan ya. Ini kalau selisih poinnya itu di bawah 10, itu bisa membalikan keadaan.
Oke. Seperti Hayden di 2006 dari beda selisih 5 kalau nggak salah. 5. Dari 8. Dari 8 ya. Dari 8 dibalikan keadaan jadi 5. Jadi 5. Kemudian kalau kita ingat 2015 antara Rossi dengan Lorenzo. Ini satu tim nih. Satu tim. Emang agak sedikit di bumbu-bumbuin lah ya, Bang. Karena Rossi pada saat itu start di belakang. Itu hanya selisih 7. Tapi kemudian Lorenzo membalikkan keadaan sehingga ya hanya 2 poin kalau nggak salah. Nah, sementara kalau selisih dengan pemburu ini di atas 10 poin, ini dipastikan yang memimpin klasemen akan jadi juaranya. Kalau kita ingat 2013 antara Marc Marquez dengan Jorge Lorenzo, beda 13, dan pada saat itu Lorenzo sampai ngotot, itu sampai Pedro 1 dibuang keluar, dia akhirnya menang, cuman ya karena Marc Marquez hanya cukup finish posisi di 3, akhirnya menjadi juara dunia. Dan kemudian terakhir 2017 ini antara Andrea Dovizioso dengan Marc Marquez, selisih poin menuju Valencia itu 21 poin. Cuman ya sayangnya kemudian Dovizioso mengalami insiden crash sehingga ya tidak ada perlawanan. Quartararo menjadi juara 2017. Nah, dengan Marc Marquez. Nah, dengan fakta seperti itu, ini agak sedikit ya tanda petik nih. Mungkin rasio bahwa memang ya pola pikir logika bahwa kans itu ada di Francesco Bagnaia karena melihat dari poin yang riset yang sudah di ini. Cuman ya itu tadi bahwa ya kalau kita ingat apa kata yang Lin Jarvis, Lenny Kravitz dulu lagunya It ain't over until it's over. Artinya ya balapan belum selesai kalau bendera finish belum dikibarkan. Dan lagi pula ini agak unik sih yang Lin Jarvis yang dia menakut-nakuti Ducati dengan kejadian Nicky Hayden dan juga Valentino Rossi. Lah, itu kan Yamaha men. Artinya ya kalau mau saya pikir yang lain kayak mungkin Dovizioso dengan Marc Marquez, ini Nicky Hayden bisa dibalikin nggak? Apa dia nggak ngitung? Itu kan per poinnya di bawah 10 gitu. Jadi 8 poin saat itu. Ya saya rasa justru ini malah kalau saya melihat Lin Jarvis, men salah kali bumerang tuh. Itu kan tim Yamaha yang lu gawang-gawangin juga. Yang justru saat itu Yamaha lagi memimpin, bukan saat ini seperti saat ini. Yang justru lagi pengen ngambil alih gitu kan. Itu yang fakta pertama. Yang keduanya adalah bahwa kalau kita melihat ini agak unik nih antara Francesco Bagnaia dengan Fabio Quartararo. Ini dua-duanya adalah satu angkatan rookies 2019. Dan di 2019 ini sudah menjalani balapan di sirkuit Ricardo Tormo sebanyak 4 kali. 2019, 2020 2 kali kan ada Eropa, dan 2021. Ini agak menarik karena kalau kita melihat grafiknya itu Pecco Bagnaia itu menanjak dari mulai DNS gara-gara insiden jatuh di free practice, kemudian jarinya retak, kemudian DNF, poin, dan akhirnya menang. Nah, sementara buat Quartararo agak fluktuatif karena waktu itu dia sempat pole position di 2019 hanya finish kedua. Nah, kemudian dia sempat finish ke-14, terus DNF di Valencia 2020, baru kemarin finish ke-5. Artinya memang secara poin overall tuh kalau diiniin Quartararo unggul 33 dan Fabio Quartararo 30. Cuman kalau kita balik ke musim kemarin, Ducati lockout guys, 1, 2, 3 finish podium disikat sama Ducati. Dan dengan kondisi saat ini yang juga pengembangannya cukup signifikan, yang saya bilang kenapa signifikan karena memang Ducati di paruh musim kedua berhasil membalikkan keadaan dari motor yang awalnya kikuk, hanya bagus buat si A, buat si B, malah jadi cukup bagus. Dan juga kalau kita melihat karakter dari Valencia-nya sendiri, ini sirkuitnya hampir mirip banget dengan Thailand, yang istilahnya stadion view lah, atmosfernya bisa dilihat dari mana-mana. Kemudian juga kalau kita lihat panjangnya cuma 405, lebarnya cuma 12-13, dan sama Sentul ya kurang lebih mirip lah ya. Mirip, cuman lebarnya masih agak lebar Sentul sih. Nah, hal ini kondisinya adalah kenapa? Banyak bilang agak sulit untuk melakukan overtake kalau tidak maksa banget. Artinya apa? Ini menjadi tanda atau kode buat si pembalap untuk bisa start paling sial di baris depan. Kalau udah baris 2, baris 3 agak merepotkan. Nah, di sini mungkin kita akan lihat apakah Francesco Bagnaia bisa tampil tenang kemudian berhasil start di depan, atau malah kebalikannya Quartararo, karena Quartararo udah bilang bahwa kansnya udah sangat berat, tapi saya akan memberikan yang terbaik agar ya setidaknya bisa finish
dengan hasil yang buat Yamaha cukup memuaskan. Jadi saya rasa ini masih akan cukup seru karena selain tadi angka statistik, juga jangan salah, ini akan melibatkan yang lainnya nih, bahwa ntar ada ambisi Marc Marquez pengen menang, kemudian ada perebutan peringkat ketiga antara Aleix Espargaro dengan Bastianini, kemudian bahkan ya kode-kode istilahnya tanda-tanda sinyal waspada terhadap Jack Miller, kan Jack Miller juga ingin memberikan istilahnya kado perpisahan buat Ducati yang istilahnya oke lah kalau bisa bantuin Pecco oke, kalau bisa menang apalagi akan lebih bagus. Jadi bener-bener jangan istilahnya wah ini mah udah pasti duel ini, kecuali emang kejadian Dorna selain Pecco sama Quartararo, yang lain minggir, itu lain cerita gitu. Tapi kan nggak mungkin begitu, bisa bubar tahun depan kan. Jadi saya rasa masih akan cukup menarik, dan juga jangan lupa startnya jam 8. Nggak kemana-mana kan pada beda, pagi jam ini. 7. Bukan jam 7 tapi jam 8. Ntar udah nonton jam 7 nggak ada, marah-marah, wah dibohongin. Jam 8, maka jam 8 baru start MotoGP Valencia 2022. Itu dia, gue juga sempat nanya loh Bang. Kenapa di jam 8 ya? Biasanya kan jam 7 ya? Betul. Eropa kan jam 7. Betul. Mulai dari Moto3 dulu nih, Moto3 jam 5. Terus jam 4 ya? Jam 4. Jam 4 ya? 4 jam 5.20 baru jam 7. Ya, nah ini tiba-tiba mundur di jam 8 ya? Iya. Karena emang ini istilahnya ya kalau pamannya di Eropa itu makin ke bulan akhir November itu terbit mataharinya agak-agak berbeda dengan saat di awal tahun. Itu dia tuh. Itu ngomongin soal matahari, gue jadi agak kepikiran juga nih Bang. Idi. Mana nih? Kan sempet nih Bang. Hujan ya? Hujan tahun lalu kan? Tenang. Udah apa? Bawa pawang? Tenang. Dari Indonesia? Cuacanya sih adem tapi cerah. Kirain bawa. Enggak ngomong. Itu ntar yang kentang. Mesti ngelesin bahasa Spanyol dulu lagi kan, masa iya di sana ininya yang jaga-jaganya pakai bahasa Indonesia kan enggak. Tapi yang pasti prediksi cuaca itu dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu cerah, tapi memang suhunya karena di sana udah mulai masuk ke winter. Jadi memang ini yang akan menjadi problem adalah bagaimana pembalap harus bisa menjaga tingkat suhu optimal ban. Nah, itu sebabnya Michelin mengungkapkan bahwa mereka mendatangkan kompon yang mungkin lebih baru, lebih cepat panas di kondisi dingin, tapi pada saat di suhu panas tidak sampai overheat. Jadi benar-benar ini ya PR lagi nih buat para pembalap. Artinya datang ke Valencia juga tidak hanya harus persiapan untuk menentukan gelar juara yang semuanya, tapi juga harus beradaptasi dengan ban Michelin. Oke. Karena kalau sampai kejadian hujan, wah nggak seru deh. Iya. Kan kita pengen ngeliatnya fightnya bener-bener fight dalam kondisi yang semaksimal mungkin kan, rebah semaksimal mungkin gitu kan. Masuk tikungan apexnya, wah keluar apexnya, wah gitu kan, mainnya begitu kan Bang. Betul. Jangan sampai hujan gini, kalau hujan aduh. Iya Loyo ngeliatnya, ntar wah. Miguel Oliveira lagi, Brad Binder lagi ntar. Tapi nggak apa sih, Alex Marquez bisa ngasih. Bisa maju ya? Bisa masuk. Oke. Nah Bang, nih Bang, kita akan bicara tentang ini dulu. Kalau bicara tentang, nih ya tadi, Bang Naya unggul 23 poin 23 poin. Strategi seperti apa nih yang kira-kira akan diterapkan oleh Ducati untuk mempertahankan Bang Naya? Ya, lu minimal finish di satu antara posisi 1 sampai 14 lah. Kadang kalau lebih dari 14 udah DNF aja. Betul. Udah. Kecuali Quartararo-nya beda juga ataupun yang nggak DNF tapi posisinya cuma dua ke bawah. Dua ke bawah. Tapi saya yakin seorang Pecco Bagnaia tidak akan menjalankan istilahnya strategi yang minimalis seperti itu. Saya rasa nggak main aman lah. Nggak akan main aman, dia pasti akan fight. Full attack karena melihat bahwa kondisinya dia berkaca bahwa ini momentum terpenting. Dia jangan salah, dengan kondisi dia sekarang mimpin bukan berarti bebannya tidak berat. Ya. Berat men, karena apa? Tekanan. Dia akan menjadi pembalap pertama yang Italia menggunakan motor Italia di era modern bisa menang juara dunia. Karena terakhir anjrit. Agostini 72 FA Agusta gitu. 72. Artinya ini cuma sangat berat sekali. Ya? Udah hampir 50 tahun. 50 tahun iya udah. Pas banget 50 tahun. Udah setengah abad. Udah gitu kemudian bahwa ini adalah istilahnya apa ya? Pertaruhan seorang Valentino Rossi. Karena kalau sampai nggak kejadian,
Ntar dia sampai mikir, anjir ke bawah sial kali ya. Karena apa? Rossi merasakan sekali gitu loh, saat penentuan di mana dia harusnya bisa menang. Kalau umpamanya Valencia menang, dan juga kemarin 2015 dia menang, juara dunia nggak 7 dia. Makanya kan dia pede nih Bang, makanya bakal datang ke Valencia. Dan satu hal lagi adalah istilahnya dia harus tampil ofensif dari awal ini untuk membuktikan bahwa menepis anggapan bahwa pasti ada, ya tetap kan digaitkan dengan tim order ini akan menjadi istilahnya pembuktian bahwa I'll do it myself, seperti yang dia bilang, nggak perlu saat ini, saya bisa kok. Dan ini akan menjadi istilahnya kalau sampai terjadi hal itu kemudian Bagnaia cukup bagus dan kemudian menang, katakanlah ini benar-benar suatu kemenangan yang sempurna. Tapi kalau bagi gua Bang, kalau tadi yang lu bilang gitu, lover dan haters di mana-mana pasti ada. Love and haters collide, anjir. Bener nggak? Iya. Kecuali yang abstain. Nggak mau memihak kanan kiri, nggak mau berpendapat, ya. Tapi jadi ya ini rasio Bagnaia, rasa Quartararo gimana dong? Aduh, jadi akan tetap ada. Betul. Bagi gua, Peko nggak usah mikirin. Betul. Untuk yang istilahnya akhirnya sempat membuat dia uring-uringan tuh. Iya. Komentar dari media-media Italia. Oh, belum. Justru, nggak layak begini, itu doang. Gitu. Akhirnya bikin ngedrop dia kan. Iya. Setelah dia bisa, ya istilahnya menghilangkan perasaan itu. Betul. Baru dia bisa naik. Setuju. Jadi kalau bagi gue nih ya Bang, Peko harus fight. All out attack. Ya, pokoknya pertahanan terbaik adalah menyerang. Karena gini, kalau gue ngeliatnya, ya tadi yang lo bilang bener Bang. Ini momennya ya tadi untuk Italia 50 tahun nih. All Italian rider and motorcycle. Yes. Ya Dovi aja sampai 3 tahun. 3 tahun runner up. 3 musim berturut-turut. 3 musim berturut-turut. Dikadalin terus sama Marc Marquez. Nah, terus setelah itu tadi Valentino Rossi. Iya. Masa iya sih? Ya 2020 udah dikasih apa ya, asa untuk cuma sekedar nyobain runner up murid-muridnya Rossi nih. Betul. Dari si Franco Morbidelli 2020, 2021, Peko Bagnaia, masa iya nggak istilahnya pecah telur gitu menang? Itu dia. Nah ini momen nih. Betul. Momen. Dan satu lagi sebenarnya, kalau nggak sekarang, tahun depan berat. Pasti berat. Ada Enea Bastianini, Marc Marquez bangkit, kemudian Quartararo mungkin mendapatkan motor yang baik, kemudian Aprilia yang istilahnya sekarang kan ya di round flyaway-nya bermasalah, dia akan jadi benar-benar akan berat buat seorang Quartararo. Bagnaia. Dan kalau seandainya menang, mungkin ini akan menjadi istilahnya modal yang cukup bagus untuk menjalani musim 2023. Ya, itu dia. Jadi harus menang. All attack mode .2 on. Nah, kita akan bicara tentang Quartararo. Tadi kan kita udah bicara strateginya. Betul. Bagnaia. Betul. Nah, untuk Quartararo, gimana nih menurut Bang Joni? Jadi saya rasa, ya mau nggak mau full attack, tapi menikmati. Ini agak beda. Waktu kemarin-kemarin nih karena satu hal yang memang agak hilang dari Quartararo, diakuin oleh Fabio Quartararo bahwa dia under pressure karena mencoba untuk menang, bukan mencoba membalikan keadaan. Betul, mencoba untuk membalikan karena gue bisa, tapi ternyata ada masalah macam-macam. Tapi pada saat dia coba untuk menikmati, kemudian dia apapun masalahnya dan bahkan dia sampai istilahnya retak tangan jari tengah kirinya pun dia tetap menikmati, akhirnya bisa podium ketiga. Dan saya rasa ini yang akan menjadi strategi bagi Quartararo, karena Quartararo pun sebenarnya tidak berharap banyak, tapi realistis bahwa oh ya udah memang kecil, tapi tidak berarti ngasih dengan mudah ke Bagnaia, harus beri perlawanan dulu untuk membuktikan. Apalagi Quartararo merasakan bahwa ya tahun lalu bukan duelnya dengan Francesco Bagnaia, cuma memang problemnya saya rasa bahwa di musim ini bahwa dari pihak pabrikan Yamaha tidak memberikan istilahnya upgrade yang signifikan buat Yamaha M1 di paruh musim kedua, berbanding terbalik dengan Ducati yang akhirnya mulai dari Sachsenring menang membalikan keadaan. Quartararo hingga 4 ronde kemarin buset agak kesulitan untuk mendulang poin. Jadi Quartararo coba untuk menikmati balapan, kemudian istilahnya ya kalau bisa mungkin start di posisi front row, ya syukur-syukur pole position sehingga dia akan bisa istilahnya
memaksimalkan performa M1 yang disebut sebagai motor jomblo. Bukan motor jomblo buat ini, motor jomblo tuh kalau sendirian udah ngacir gitu, jangan di belakang. Gitu. Jadi ini dia akan coba melakukan hal itu. Strateginya. Satu itu dan kedua. Dan masih berlaku itu. Padahal itu dari dulu ya, dari 2017. Sebelum masih, waktu masih Maverick Viñales. Dan satu hal lagi bahwa karakter ini akan sangat menguntungkan buat Fabio Quartararo kalau bisa start di depan, kemudian dia melepaskan diri, kabur karena sirkuit layout dari sirkuit Valencia ini kan terbilang sempit. Jadi agak sulit untuk menyalip, walaupun menyalip pasti maksa gitu loh. Nah, kalaupun maksa ini kan beresikonya antara yang maksa jatuh atau memaksa dua-duanya jatuh. Nah, ini yang akan menjadi problem. Itu tadi saya rasa bahwa Quartararo harus tetap juga all attack mode on, tapi mungkin dengan satu hal yang harus digarisbawahi adalah dia tetap menikmati sebagaimana dia menikmati balapan kemarin di MotoGP Malaysia 2022. Oke, jadi lebih ke situ bang. Betul. Orang kalau udah menikmati ya, lain pasti rasanya kan. Ya sama kayak kita. Kalau udah asik main PS gitu kan, menikmati banget kan, lupa waktu. Tatonya, wah udah beduk buka, wah. Itu kalau puasa enak, kalau orang yang bukan puasa dimarahin. Makanya gue bilang bulan puasa banget itu. Itu nasi kan dimakan-makan, udah sarapan pagi, sarapan siang, malam, udah ngendon gitu doang, nggak dimakan. Nah, itulah. Jadi buat fansnya Quartararo harus dukung nih. Give up pokoknya. Don't give up. Karena everything can happen. Sama kayak Lin Jarvis. Allez Fabio, vive la France. Nah, tapi tadi lu sempat ngomong bahwa kalau bisa jadi pole position lah gitu kan. Tapi ini kalau bicara soal pole position, gue masih agak-agak ini emang nih Ajri. Gue masih agak apa ya bang? Ngelihat Jorge Martin saat ini memang lagi on fire. Dia ingin membuktikan ya bahwa ini dia lepas dari tekanan ya bang. Tekanan dari ketika dia harus bersaing dengan Bastianini untuk menjadi pembalap pabrikan kan. Nah, setelah tekanan itu nggak ada, kacau. Ngerai. Sampai yang di MotoGP Malaysia. Setelah pole position kan. Ditanya kan, lo kan membantuin Pecco. Gue nggak peduli. Siapa juara itu urusan mereka. Berdua. Gitu kan. Nah, ya sebenarnya apa ya? Gue ngeliat dia bahwa nih orang sadar atau enggak ketika dia berbicara seperti itu kan. Bahwa ya ini Ducati emang lagi on mission banget nih. Pengen banget nih ngarep juara dunia gitu kan. Segala cara pasti dilakuin kan. Nah, ketika Jorge Martin yang notabene memang dikontrak pabrikan tapi ditempatkan di Pramac. Nah, ini kan orang bos-bos jadi mikir lagi, apakah tahun 2024 gue harus bertahan lagi apa enggak nih, gitu kan? Begitu. Kan emang dia juga udah ngancam kalau tahun depan tidak ke pabrikan, au revoir Ducati, selamat tinggal, ciao. Itu. Karena memang harapannya sih ya dia merasa bahwa kalau urut kacang ya pasti yang dari Pramac ke ini ya, bagaimana kita ingat pada saat Dovi hengkang, Petrucci hengkang yang jadi lapis yang menjadi tim pabrikan Ducati kan dari Pramac. Lalu tiba-tiba malah datang dari yang ini ya. Memang ini kalau sempat dengerin apa kata Tardozzi dan ini memang agak sulit. Cuman ya mau gimana lagi bahwa Ducati secara bendera, secara nasionalis adalah Italia. Pasti dia akan mengedepankan Italia. Nih jangan salah Aprilia pas udah bagus dijamin dah pasti pembalap Italia yang akan diturunkan karena ya udah gengsi tersendiri bahwa itulah uniknya pabrikan motor Ducati, Aprilia itu begitu tinggi nasionalismenya terkait negaranya. Itu, ntar jadi bisa jadi pembahasan kita tuh ya. Betul. Ya di sesi apa ya? Setelah inilah. Setelah review. Winter break kemarin. Oh jadi gitu bang ya? Betul. Makanya gue ngeliat nih warna kayak tampilnya all out banget nih. Itu. Ternyata karena itu ya. Pasti untuk kembalikan keadaan. Pecco udah nggak mungkin digeser 2024 kontrak. Betul. Berarti Bastianini dong. Mungkin ini akan mulus jalannya kalau saja di 2017 Ducati lebih sabar ke Jorge Lorenzo karena Jorge Lorenzo sebenarnya itu bisa di 2019 jangan pindah ke Honda.
itu bisa mempersembahkan istilahnya titel juara dunia pembalap buat Ducati. Cuman sayangnya kan ya udah keburu ya sakit hati sama Claudio Domenicali kan dibilang, oh pembalap juara dunia bisa nggak sih bawa motor Ducati, gituin. Ada. Oke lah. Nah itulah tentang pole position. Kalau gue sih berpikir masih dipegang. Ya. Jorge Martin. Fire nih. Gila. Cuma karena kita akan lihat nih, karena banyak yang bilang mungkin nggak bisa diomongin secara pra-race atau sekualifikasi. Mungkin ntar akan ada istilahnya kodenya di saat balapan, menurunkan istilahnya pitboard. Ini tidak akan lewat istilahnya lewat dashboard, karena ini udah pernah dilakukan 2017. Kemarin dong yang lewat dashboard siapa? Oh, Morbidelli. Dikasih, tapi ya, terang-terangan itu. Iya, tapi kan istilahnya Meregali-nya once. Ya, Morbidelli harus melakukan long lap penalti, ya nggak mungkin. Cuman ini menarik nih, karena disinggung nih. Saya rasa Morbidelli punya istilahnya bekal menang di Valencia. Kalau dia bisa istilahnya mematerialisasikan hasil terbaik musim ini, saya rasa dia akan membantu Fabio Quartararo. Karena ya dia juga pernah menang dong. Betul. Valencia 2020. Yang Quartararo-nya kelontang, motornya bermasalah. Iya, dia menang. Ini kalau udah bagus, terus gimana dong dengan ini? Dia pasti akan pilih pabrikan. Dia sempat tanya kan, kalau ada kondisi hadapkan pembalap yang istilahnya unggul itu antara VR46 Riders Academy alumni sama pembalap rekan setim, misalnya Quartararo, lu pilih mana? Ya karena gue di tim Yamaha pabrikan, gue akan dukung rekan setim gue. Ini profesional. Betul. Ngomong soal betul. Ngomong soal profesionalitas nih. Betul. Ya, gue rasa Rossi pun pasti berpikir bahwa ya udah, lu dikontrakkan oleh pabrikan. Udah. Lu ini. Wah, iya. Gitu. Jadi Morbidelli nggak mau mencampur adukan antara ini Mungkin kemarin kalau kita melihat kok Marco Bezzecchi ini akademi, lah mereka dikontrak Ducati. Kalau mereka dikontrak Aprilia, digas kemarin. Itu dia. Nah, Bang. Ya. Kan tadi kita udah bicara tentang Quartararo dan juga Bagnaia. Francesco Bagnaia. Nah, ini dia, Bang. Ini momen bye-bye. Momen goodbye. Sayonara. Tadi Suzuki di MotoGP. Betul. Ya nggak tahu, taunya 2004 balik lagi. Dia ngeprank doang nih. Gue capek di 2022 gitu kan. Ntar lah 2024 balik gitu. Riset yang dia ngulik yang lemah-lemah itu di mana, di akhirnya ternyata kan emang sejarahnya seperti itu. Kita ingat dia sempat 2002 ikut, kemudian mundur 2011, 2014 coba-coba, 2015 tampil. Ya karena faktor ya memang kondisi global sih. Cuman ya siapa tahu, saya justru bukan sayonara, malah saya lebih pengen bilang sampai ketemu nanti gitu. Takutnya ntar bener balik lagi. Kayak ini Dovi. Oh iya. Sabatikal. Cuti dulu. Betul. Balik lagi. Betul. Iya. Tapi akhirnya pensiun beneran. Ya. Nah, Bang. Nih, kalau kita bicara tentang dua pembalap Suzuki ini dua-duanya punya kans yang baik. Betul. Untuk melumat sirkuit Valencia. Dia pernah menang di Eropa 2020. Dia pernah runner up di belakang Morbidelli. Itu. Nah, gue ngeliatnya akan ada perlawanan keras nih dari dua pembalap ini untuk Bagnaia ataupun Quartararo bertarung gitu kan. Betul. Ada bumbunya nih. Betul. Menurut Bang Joni seperti apa bumbu dari dua pembalap ini nih? Jadi kalau kita melihat sebenarnya Suzuki itu di musim ini trennya tuh sebenarnya lebih bagus daripada motor Yamaha M1. Ya. Cuma problemnya adalah mereka nggak dapat konsistensi. Time attack itu nggak dapat dia. Tapi untuk saat balapan tuh responsnya luar biasa. Itu yang pertama. Kedua adalah keputusan dari pabrikan Suzuki yang mundur ini memang semua orang tidak tahu, ini sempat bikin down. Dan itu diakui oleh Livio Suppo kalau dia bilang bahwa motor GSX RR tuh the speed ada gitu, dan ini ditunjukkan dan bahkan dibuktikan kemarin di saat menang di Australia. Nah, permasalahannya kemarin memang ya satu dia sempat singgung dengan nada pelan. Ya keputusan mundur gitu. Sama memang tambah lagi bahwa mereka belum bisa mendapatkan ya gara-gara faktor mundur itu bikin down atmosfer tim squad MotoGP Suzuki sehingga agak sedikit membuat fokus hilang, nggak mencoba untuk mendapatkan kelemahan
time attack dari Suzuki ini. Ya. Tapi kalau umpamanya katakanlah sebenarnya kalau mau menahan atau tetap bertahan, saya rasa tahun depan Suzuki akan kembali menjadi lebih luar biasa luar lagi biasa, gitu. ya. Karena apalagi kan tahun depan Michelin akan memperkenalkan ban depan baru. Ya. Karena memang kebanyakan pembalap-pembalap MotoGP saat ini dia merasa feel ban depannya itu yang nggak ada. Nggak dapet. Makanya dia harus belakang. Sampai yang nggak kita paling drastis adalah Honda yang mengubah geometri sasisnya biar bisa dapat rear grip. Ya. Tapi ternyata tidak berhasil juga. Nah harapannya sebenarnya itu. Jadi saya rasa dengan keputusan Suzuki mundur, tentu Joan Mir, apalagi Joan Mir nih sempat kemarin kan istirahat, cedera, ngelihat temennya Alex Rins menang, ya dia pasti akan nafsu juga. Ya dia udah mempersembahkan kemenangan terindah, masa gua enggak. Karena pemikiran Alex Rins dan juga Joan Mir mikirnya Suzuki mundur, ya udah mundur gitu. Karena ya buat mereka berdua juga kalau mamanya balik lagi apa ya dikontrak sama Suzuki kan enggak. Jadi mereka berusaha untuk menuai hasil yang terbaik, apalagi ya motor GSX RR ini juga saya rasa punya potensi untuk bisa memberikan perlawanan. Jadi jadi lagi-lagi yang seperti tadi kita bahas, nggak bohong kalau cuma fokus kepada Quartararo dan juga Francesco Bagnaia. Tapi ini masih ada nih sampingan-sampingannya yang jauh lebih akan membuat atau bahkan menjungkir balikan keadaan di MotoGP Valencia 2022. Itu. Karena kalau kita bicara cornering speed, ini Valencia lebih banyak betul. cornering speednya ya. Dan itu salah satunya keunggulan dari Suzuki. Gitu dia. Betul. Jadi watch out nih. Untuk Bagnaia dan juga Quartararo. Betul. Kita bicara tentang, ini yang tahun lalu bang. Tahun lalu. Spektakolo. Yang semua pakai helm Rossi. Ini, ya, dia pakai Spektakolo. Dan itu helm juara dunia Rossi ya. Betul. Kayak Spektakolo ya, saat 2007 tuh ya. Iya. Nah, kan 2009 kan ini ayam betina tua kan. Jadi buat yang fansnya Rossi, jangan sampai ketinggalan MotoGP Valencia. Betul. Jadi yang ditunggu-tunggu ya. Betul. Karena ini sampai digaung-gaungin sama MotoGP Valencia sengaja biar pada datang. Biar pada narik fans Rossi buat datang. Tapi menarik loh bang. Ini jadi perdebatan loh. Iya, rame tuh. Rame bahwa jurnalis luar juga ngapain sih? Katanya mau move on. Tapi masih bawa Rossi. Ya udah pensiun aja. Aduh, kacau emang tuh. Ada ya itu tadi ada haters, ada lovers. Iya. Ya kan? Iya. Ya udah, bertarung deh tuh lover and haters tuh. Hihi, ngeri. Love and hate collide. Dia lepat banget. Nah, ini dia bang. Ini juga nih. Wah. Ini ngeri nih. Betul. Ini ngeri nih. Ini cuma 1 poin loh. Itu dia. 1 poin untuk menentukan siapa the best three. The best three. Ya, Menurut Bang Joni, siapa kira-kira ya bukan the best three, the best three ya? Best three untuk di klasemen. Bukan di best three untuk di podium, bukan. Jadi top ya klasemen general. Ya. Saya melihat bahwa tentu Aleix Espargaro tuan rumah, kemudian satu bahwa sekarang udah di Eropa nih. Kemarin kan problem motor dia teknis, salah setting ECU, kemudian ride head device-nya traction control-nya nyala. Itu kan waktu fly away round, artinya kondisinya bahwa motor yang ada itu ya udah itu doang. Nah, sementara di Eropa ini dengan kondisi di Eropa, kalau ada masalah, markas Noale dengan Valencia itu masih bisa ditembus dengan jalan raya. Saya rasa apapun upgrade masih bisa digunakan. Dan sementara kalau kita melihat Ducati yang digunakan Ducati juga sama. Tapi kan ini kan 2021 dia, cuman upgrade tertentu aja. Kecuali nanti di tim pabrikan. Dan cerita nih kalau Bastian ini udah di pabrikan, ini mungkin ya dia butuh yang seperti apa pasti akan diwujudkan. Jadi saya rasa duelnya masih akan ya mau nggak mau juga buat Aleix Espargaro karena udah kemarin ya sempat seneng kan naik, melakukan kesalahan, terus kena imbas efek tabrakan dengan Quartararo, down kemarin masalahnya banyak. Jadi saya rasa bahwa ini momentum buat Aleix Espargaro untuk bangkit karena satu di kandang sendiri, kedua ya mau nggak mau nih untuk jangan sampai Aprilia segitu doang gitu. Jadi ini harus ditunjukkan juga dan jangan salah rekan setimnya Maverick Viñales punya rekor cukup bagus juga di Valencia. Artinya dengan istilahnya input dan juga digabungkan dengan Maverick Viñales soal sirkuit Valencia, saya rasa Aprilia RSGP akan sangat serem juga nih berduel di
MotoGP Valencia 2022 nanti. Oke. Sama sih Bang, sebenarnya gue ngeliatnya ya ini, Alex bisa lah untuk berbicara di Valencia. Tapi gue ngeliatnya apa ya, sempat pesimis sih, karena dari dia juga agak-agak meragukan nih Bang, bahwa ya gue selisih 1 poin. Iya, ya kan? iya. Sementara Bastian ini Ducati ini motor yang bisa dibilang The best. Iya. Ducati untuk saat ini gitu kan. Kan lebih gampang bermain sebagai introvert daripada ekstrovert. Nah. Kalau introvert kan, jadi lengah, si introvertnya melakukan gas bisa aja gitu. Jadi berarti main watak nih, Betul. main peran nih. Psychological Mindset. war, anjir. Bahasanya serem banget, psychological war. Cyber padahal mau Ngeri disingkatnya. nih. Karena tapi kalau teman-teman gimana ya? Iya. Bastian ini apa? Alex Espargaro nih. Iya nggak? Karena 1 poin nih Bang. Betul. 1 poin. Ya. Everything can happen juga, gitu kan? Dan ini kedua pembalap nih juga punya karakter yang hampir mirip. Dia tidak bagus di kualifikasi, start di belakang, tapi di saat balapan tuh race-nya dapet Ya. gitu. Bagaimana Enea Bastian ini bisa maju ke depan dan bahkan uniknya kan Enea Bastian ini berhasil menang itu belum pernah dari pole position. Ya. Artinya memang motornya dan kemampuan skill dia memanage ban juga cukup bagus, sama halnya dengan Alex Espargaro, terlepas dari kadang mengalami kendala teknis dengan motornya ya. Itu dia. Dan gue ngeliatnya gini Bang, gue masih teringat gimana perkasanya Alex di MotoGP Belanda. MotoGP Belanda. MotoGP Belanda, sirkuit Assen, Itu. hampir mirip-mirip dengan Iya. Valencia nih. Kecil. Kecil, Terus kemudian banyak banyak tikungan rolling di mana. speednya, ya tikungannya patah cuma berapa ya? Betul. 1, 2, 3, udah sisanya flowing kan? Setuju. Banyak kan yang flowing. Nah, Itu. di MotoGP Belanda dengan sirkuit karakter seperti itu, wah ini menggila. Iya, sampai Quartararo putus asa, frustrasi, colok di 5, dia jatuh. Sampai dikasih itu yang buat choice kategori apa? Iya, award. Overtaking ya? Agustini Award. Agustin Award. Iya, Siapa yang the best penghargaan the overtaking? best overtaking. Wah. Yang dia nyalip 2 pembalap sekaligus di tikungan terakhir. Ya. Udah. Nah, kalau gue ngelihatnya berdasarkan penilaian itu guys ya, gue agak sedikit lebih menjagokan Alex Espargaro ketimbang Bastian ini. Karena, aduh, ya itulah tadi gue bilang. Aprilia ya. Mestinya Novemberia. Aduh. Nah guys, siapa tuh guys? Milih siapa guys? Alex. Tapi jangan lupa guys, sebelum milih, kok dikit dulu Bang. Like, Apa? Like, Komen, subscribe, komen, dan juga nyalakan tombol lonceng. teng teng. Setelah itu baru kita balik nih. Iya. Kita akan kesini guys. Ini juga nih. Ini membahayakan racun. Bukan racun dalam arti yang jelek ya, tapi ini bakal faktor yang bakal ngacak-ngacak nih. Torpedo nih Bang. Yo, nggak kalau torpedo mah nakal kami karena sampai ini enggak. Ini wah ini membahayakan nih. Betul. Artinya ya tadi yang lo bilang Bang, membahayakan dalam arti positif nih. Setuju. Sirkuit Valencia. Ya, Ke kiri semua. 13 Bukan yang tikungan begini. tuh 8 kiri. anti clockwise. Anti clockwise. Sirkuit yang ya karakternya dia banget lah. Betul. Nah, menurut Bang Joni akan seperti apa nih Dan Marquez di Valencia nih? Wah, pasti akan dia Acak-acak. akan ngacak-ngacak. Kita ingat, Marc Marquez ini merasakan bagaimana intensnya atmosfer duel di akhir musim Ya. saat 2013 dan 2017. Ya. Meskipun 2017 ya karena lawannya udah crash duluan. Ya. Ini rasanya dia ingin ikut kembali dan juga dia punya target tersendiri, yaitu bahwa kalau sampai dia nggak podium utama, itu Honda bakal diingat terus panjang musim. Musim 2022 Honda nggak pernah menang. Makanya target utama Marquez adalah menang di ronde terakhir, apapun. 2021 juga kan Kenapa? nggak menang juga kan? Ya, cuma problemnya adalah masih ada beberapa hasil yang terbaik. Oh, Cuma iya. ini kan benar-benar pure. Bahkan ya, Ini hasil terbaik kemarin kan di Sepang. iya. Dapat 2021 masih menang lagi. udah bisa menang ya? Masih menang Sachsenring, Oh, terus iya. ini apa Misano Iya, yang iya, yang Bagnaia lagi mimpin-mimpin dipototin sama Iya. ini Jatuh. jatuh. Jadi saya rasa San Marino. beruntungnya itu Paul Espargaro podium 3 di Qatar. Coba kalau enggak
disuruh balik tim konsesi, mana mau Honda. Makanya saya rasa Quartararo akan tampil all out, apalagi sejak kembali Quartararo? Marc Marquez akan all out. Dia akan mencoba mendulang hasil kemenangan. Ya setidaknya dia akan menyamai Yamaha, Suzuki yang udah duluan menang, dan ini akan tentunya jadi modal penting buat Marc Marquez di musim depan. Jadi ada nih tetap perlawanan dari Doi nih ya. Dan dia tuh menangnya juga kadang-kadang nggak di pole position. Giliran pole position dia malah podium 2 atau 3, tapi pada saat dia start di istilah di belakang, bukan di front row, di pole position, dia malah bisa tampil luasa, lepas. Bahkan berkali-kali kan yang ajaib itu 2017 yang save-nya itu tuh udah keluar. Wah jatuh nih, enggak lu digoyangin, dibelokin, diputerin. Tapi kalau run off-nya kemarin tuh gravel atau rumput, udah kelar. Iya, ini kan itu masih aspal gitu kan, walaupun aspal cat. Betul. Tetep aja. Gila nih. Nah, Bang, tadi sempat ngomong-ngomong soal pole position. Gue tuh lebih cenderung ke dia dan tadi Jorge Martin. Kalau menurut lu? Setuju. Di antara dua pilihan ini ya? Ya, saya lebih. Walaupun hasilnya ya barangkali nanti justru Quartararo yang pole position, tapi kita karena tahun lalu Jorge Martin pole position juga kan, 2021 itu. Iya. Jadi ya saya rasa Jorge Martin, dan dia akan ngacak-ngacak nih di balapan dengan tetap start di depan, kemudian godek depan keluar. Gitu sih ya. Ngeri. Oh. Ini juga sayonara nih. Say goodbye nih. Iya, say goodbye lagi kan. Take a chance. Lagunya Jose Kada. Itu dia. Maka ini pasti ya keduanya akan memberikan final performance kan? Final performance dengan istilahnya ya motornya begitu doang gitu. Artinya benar-benar ya bagaimana dia bisa secara mentalitas dan juga secara skill untuk memanfaatkan ronde terakhir ini. Meskipun yang satu akan tetap ada di MotoGP, yang satu ya udah pindah ke WSS. Superbike. Iya WSS tapi kan ya? WSS kok Superbike sih bukannya GTR. Oh di GTR ya? Bukannya di bukan di 600-nya ya? Bukan. Oh, oke. Ya kita doakan yang terbaik buat mereka berdua nih. Amin. Wah. Dengan Grazi Vale. Berarti ya itulah pembahasan kita nih Bang. Betul. Tentang MotoGP Valencia 2022. Sobat pasti punya jagoannya siapa yang menang, siapa yang pole position, siapa yang bakal ngacak-ngacak. Tapi kita juga belum nih Bang. Oh iya. Kan belum ada podium. Apanya? Podiumnya? Oh masih mau diomongin? Susah kan melihat dari buset itu kalau mamanya makan bubur tuh udah ada dagingnya, kacangnya, apanya bingung ini mau dimakan atau mau diaduk gitu. Saya pegang Marc Marquez biar Honda punya satu kemenangan sehingga dia menjalani musim depan lebih bagus. Satu Marquez. Yang kedua mungkin Francesco Bagnaia. 3 antara Jack Miller dengan Jorge Martin. Oke. Berarti Quartararo agak berat lah. Agak berat ya. Kecuali dia pokoknya kita harus lihat di latihan Jumat apakah dia langsung bisa lolos ke Q2. Kalau lolos ke Q2 ini harus waspada di saat Q2 nanti akan seperti apa. Oke. Pilihan lu yang pertama dan yang kedua itu sama sama gue. Karena gue ngeliatnya kenapa Marc Marquez nih. Kenapa Marc Marquez guys. Di Sepang dia udah memberikan ya sinyal-sinyal. Betul. Sinyal-sinyal bahwa ya dengan kondisi gitu aja gue masih bisa. Oke. Itu di sirkuit yang susah. Nah, sekarang di Valencia dengan sirkuit yang karakternya ya sangat disukai oleh Marc Marquez. Iya banget. Marquez banget, MB. Marquez banget. Alay banget nih guys. Anjir. Ya abis kemarin sempat baca-baca itu istilah digital, ABL, TBL gitu. Ini MB. Marquez banget. Aduh. Makanya yang pertama Marc Marquez ya. Iya. Ya tadi karakternya dia banget gitu kan. Betul. Nah, terus yang kedua Bagnaia. Karena ya dia harus bisa menunjukkan bahwa gue mencapai gelar juara dunia berdasarkan hasil usaha sendiri, keringat sendiri, gitu kan. Nah, terus yang ketiga, gue justru berharap Quartararo.
Quartararo karena dia harus juga membuktikan bang bahwa ini kualitas gue dengan ya istilahnya dengan motor yang Ya saat kalah ini kalah masih jauh. dibilang ya Betul. tapi gue bisa membuktikan bahwa gue berada di podium ya Gue tadi apa? Jorge Martin gue. karena gue ketiga Jorge Martin ataupun Jack Miller. Atau Jack Miller ya. Oke Hmm. oke. Nah, karena kenapa bang? Kalau gue Quartararo biar Quartararo bisa kasih selamat ke Francesco Bagnaia. Gitu. Bener nggak guys? Waktu di misalnya juga Bagnaia selamatin meskipun dengan istilahnya bajunya crash gitu pada saat di pedok ya Quartararo juga bisa gitu. Bisa itu kalau Akan lebih indah ya kalau di podium ya. di podium, ya nggak? Siap. Pertarungannya akan berlanjut 2023. 2023. Gitu. Oke guys, saya kemudian Syah dari Motors ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah menyaksikan acara kami. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.